Raffi Ahmad usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Ia sempat melakukan hal mengejutkan ini bersama keluarganya di Dubai. Terlihat Raffi Ahmad dengan kondisi kepala pelontosnya, melepas rasa kangennya bersama Nagita Slavina alias Gigi, Rafattar, Rayanza, dan Lily. Hal itu dilakukan Raffi Ahmad sebelum ia kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Irfan Hakim di Jakarta mengungkap rasa kangennya kepada Raffi Ahmad dan tak sabar ingin bertemu dengannya sepulang ibadah haji. Irfan Hakim juga mengungkap betapa susah payahnya perjuangan Raffi Ahmad mencium Hajar Aswad seperti yang diperjuangkan Raffi Ahmad saat berada di dekat Ka'bah. Lantas, apa pula yang membuat Raffi Ahmad sempat merasa panik tiba di bandara? Seperti apa kisah Irfan Hakim terkait Raffi Ahmad yang membeli 6 ekor sapi jumbonya untuk kurban di Hari Raya Idul Adha baru-baru ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Raffi Ahmad terlihat bahagia dalam perjalanan pulangnya usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Ya, sebelum pulang ke tanah air, Raffi Ahmad terlihat menghabiskan waktunya bersama keluarga cintanya di Dubai. Raffi Ahmad membagikan momen kebersamaannya dengan sang istri Nagita Slavina, Rafattar, Rayanza, dan Lily di Dubai. Beberapa foto yang dibagikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memperlihatkan latar belakang bangunan tertinggi di Dubai, Burj Khalifa. Raffi tampak menikmati momen bersama keluarga, sembari melepas rasa rindu yang membuncah selama menunaikan ibadah haji yang akhirnya terbayarkan. Tampak dalam postingan di sosial medianya, ketiga buah hatinya dengan kompak memeluk erat Raffi Ahmad dan melepas rasa rindu yang teramat dalam kepada sang ayah tercinta. Hingga Nagita Slavina pun juga tampak tersenyum bahagia bisa bersua lagi dengan suami tercintanya. Di penghujung, Raffi Ahmad menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Ia memperlihatkan hal yang mengejutkan. Ya, publik dikejutkan dengan penampilan terbarunya yang berbeda dari biasanya. Setelah Raffi tampak menggunduli rambutnya hingga tampil pelontos saat berada di Tanah Suci. Memang perubahan penampilan tersebut merupakan bagian dari rangkaian ritual ibadah haji dengan melakukan apa yang disebut tahallul. Dalam tradisi ibadah haji, tahallul ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Tampak bahwa Raffi Ahmad mengikuti prosesi tersebut dengan hikmat. Raffi juga mengungkapkan harapan spiritual di balik ritualnya tersebut. Ia berharap dengan rambut yang dicukurnya, ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan diampuni segala dosanya di masa lalu. Penampilan fisik tersebut mencerminkan makna mendalam dari prosesi ibadah haji sebagai suatu perjalanan spiritual yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga batiniah, yaitu imani. Botak, botak, botak. Hero ya, botak. Botak. Hero botak. Malaysia ke Indonesia? Indonesia. Ya aja nih kepala gue diumak-umak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu lagi sunnah dan simbol ketundukan selesai dijalankan. Rambut boleh hilang, tapi semoga dosa-dosa juga ikut gugur satu persatu. Di balik kepala yang pelontos ini, ada banyak doa, air mata, dan harapan untuk pulang menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, terimalah ibadah haji kami. Ampuni dosa-dosa kami yang kami sayangi. Jadikan setiap langkah di Tanah Suci ini sebagai jalan menuju haji yang mabrur.
Tekelet no. Mengetahui rambut Raffi Ahmad yang sudah dicukur hingga pelontos, Irfan Hakim mengaku tak sabar ingin bertemu sahabatnya itu saat pulang nanti. Irfan Hakim mengungkap bahwa minggu depan, ia dan Raffi Ahmad akan bertemu kembali untuk syuting bersama. Irfan Hakim pun menceritakan saat ia mengantarkan Raffi Ahmad sampai ke bandara, saat sahabat dan juga rekan kerjanya itu hendak berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Irfan mengaku bahwa kali ini, visa yang di-approve untuk Raffi pergi haji hanya Raffi seorang diri, tanpa ditemani keluarganya. Irfan Hakim juga mengisahkan soal Raffi Ahmad yang sempat merasa panik ketika tiba di bandara dengan suasana yang penuh keriuhan ketika hendak berangkat haji. Terlebih perempuan yang biasanya mengurus semua kebutuhannya, Nagita Slavina sang istri, tidak bisa berangkat haji bersamanya di tahun 2026 ini. Lihat terakhir sih dia botak ya hari ini ya. Gitu. Ya udah seru aja. Ya pengen cepet-cepet ketemu, ntar minggu depan juga udah syuting bareng lagi gitu. Dapat visanya hanya dia sendiri dan alhamdulillah saya ada kesempatan mengantar sampai ke airport. Jadi dia ya agak panik sedikit tapi sok kalem karena dan ada Gigi juga kan. Gigi itu kan emang ngurusin banget Raffi kan. Momen Raffi Ahmad berjuang agar bisa mencium Hajar Aswad di Tanah Suci Mekah juga menarik perhatian publik. Dalam suasana yang dipadati ribuan jamaah dari berbagai negara, ia terlihat mencoba mendekati area Hajar Aswad yang berada di sudut Ka'bah. Menanggapi hal tersebut, Irfan Hakim mengungkapkan bahwa mencium Hajar Aswad memang bukan perkara mudah. Menurutnya, kondisi di sekitar Ka'bah hampir selalu dipenuhi jamaah yang memiliki keinginan sama untuk mendapatkan kesempatan menyentuh maupun mencium batu suci tersebut. Irfan Hakim kemudian membagikan pengalamannya saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ia mengaku pernah mencoba mendekati Hajar Aswad, namun harus menghadapi situasi yang sangat padat. Bahkan, ia menyebut dibutuhkan kesabaran, tenaga, dan waktu yang tepat agar bisa sampai ke lokasi tersebut dengan aman. Irfan Hakim juga mengungkap niat Raffi Ahmad dalam berkurban tahun ini. Dalam memburu hewan kurban, Raffi Ahmad rupanya juga membeli 6 ekor sapi jumbo dari Irfan Hakim. Hal ini menarik perhatian publik karena sapi-sapi yang dijual dikenal memiliki ukuran besar dengan kondisi kesehatan yang sangat baik. Irfan Hakim sendiri memang sudah cukup lama dikenal memiliki ketertarikan dalam dunia peternakan. Presenter sekaligus pecinta hewan itu kerap membagikan aktivitasnya merawat berbagai jenis hewan ternak di media sosial miliknya. Namun menurut Irfan Hakim, penjualan hewan kurban tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk bisnis, melainkan karena banyak rekan artis yang meminta bantuannya mencarikan sapi berkualitas. Masuk. Pala masuk. Allahu Akbar. Masuk. Baca istighfar. Istighfar. Siap. Juga Arab itu kayak perjuangan banget untuk mencium Hajar Aswad. Ya dan gue seneng banget gue sampai voice note, please selamat karena sulit sekali untuk mencapai titik itu dan gue kalau lagi umroh pun selalu mengajak teman-teman untuk bisa cium Hajar Aswad dan gue termasuk tahu triknya supaya itu dan perlu kesabaran. Jadi pas lihat Raffi jalannya dari lewat sini, biasanya gue lewat sini gitu. Masya Allah luar biasa. Ya sabar dan doa. Ada jalur, bukan jalur khusus, ada jalur aman tapi lama kayak gitu, antri gitu-gitulah. Balmon. Kan, Bro, Bagong, sama satunya Kan. Bukan satu lagi itu Franco. Enggak. Sampai Paseska. Bagong, Franco, Balmon, Grok dan Kan.
Dan Sapi Ahmad. dan Sapi Ahmad 6. Ya, alhamdulillah tahun ini juga seperti tahun lalu gue menyediakan sapi kurban karena memang mereka minta, maksudnya gini, kok lu bisa sih nemu sapi-sapi bagus, sapi-sapi sehat, gemuk, tinggi dan lain sebagainya. Ya karena gue hunting, emang gue tuh hobinya hunting ke petani-petani di Sumatera, di Jawa. Jadi membantu petani-petani biar semangat. Di sisi lain, Raffi Ahmad berkurban 100 ekor kambing dan 25 ekor sapi pada Hari Raya Kurban tahun ini. Lantas, benarkah Raffi Ahmad berkurban hingga puluhan miliaran rupiah di tahun ini? Raffi Ahmad sebelumnya diketahui menyumbangkan 100 ekor kambing untuk dikurbankan saat Hari Raya Idul Adha. Ya, Raffi Ahmad tampaknya berusaha menyeimbangkan antara ibadah dan berbuat baik melalui kurban. Ia kembali menunjukkan niat tulusnya untuk berkurban di tahun ini. Kebaikan Raffi Ahmad melalui kurban kali ini lagi-lagi terkuak lantaran aksinya yang memborong ratusan ekor hewan kurban, kambing dan domba. Sudah 2 tahun belakangan ini, Raffi Ahmad membeli hewan kurban dari Wardah Zaid, ibunda Fadil, dalam jumlah fantastis. Tahun ini, Raffi Ahmad memborong 100 ekor kambing dan domba dari orang tua Fadil Jaidi. Secara eksklusif di hadapan tim intens investigasi, menunjukkan 100 ekor kambing yang telah dipesan oleh Raffi Ahmad untuk disumbangkan pada Hari Raya Kurban atau Idul Adha tahun ini. Yang secara mengejutkan, Raffi membeli 100 ekor kambing ini dengan harga bervariasi di kisaran 2,5 juta rupiah hingga 12 juta rupiah per ekor. Karena kebaikan Raffi tersebut, maka Wardah sang ibu pun bahkan melambungkan doa khusus untuk Raffi Ahmad, yaitu doa agar Raffi Ahmad semakin banyak mendulang rezeki. Ya alhamdulillah tahun ini dia ngambil 50, tapi janji tahun depan mau ambil 100 gitu. Mungkin tahu dari Fadil atau apa, tahu dari apa, ini kita ngepost terus datang ke sini beli langsung 50 buat bagi-bagi sih Raffi, kan orangnya baik. Yang diambil Raffi itu berbagai, ada domba atau cuma ada domba sama kambing. Oh gitu. Ada domba sama kambing. Ini yang besar ini. Yang range harganya dari berapa? Range harganya dari harga 2,5 juta sampai ada yang 12 juta. Ini punya Raffi semua nih. Nih. Oh dikumpulin satu kandang ya? Ya nih. Tuh punya Raffi nih, pada tidur siang-siang. Berarti di ini 1 sampai situ. Ini sampai ke sana itu. Oh. Berarti ngeborong banyak tahun ini? 100, tahun lalu 50, sekarang 100, alhamdulillah. Semoga Raffi banyak rezekinya, nyenengin orang banyak. Tak hanya itu, di tengah persiapan Raffi Ahmad berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji belum lama ini, pihaknya sempat berburu kurban di salah satu peternakan. Anak Raffi bernama Lili memilih kerbau bule seberat 680 kg untuk kurban di hari Idul Adha tahun ini. Sedangkan putranya Rayanza memilih sapi putih Sulil dan sapi jumbo 1 ton yang diberi nama Panda. Yang ada di sini nih, si Panda nih. Nih si Panda. Nih Panda, namanya nih Panda. Panda lagi makan. Nih Panda, kalau estimasi beratnya dia 1 ton. Ya sampai hari H 1 ton 50 insya Allah dapat dah nih. Ini Panda. Terus ada lagi si Sulil. Sulil itu yang ngasih nama si Rayanza. Yang putih itu, yang nomor 10, nah itu namanya si Sulil.
namanya kenapa Sulil sih Bang? Tahu nggak? Ditanya kemarin aja kenapa namanya Sulil. Itu salah satu nama tokoh robot batik di Pelangi di Mars kalau nggak salah. Dengan demikian, total hewan kurban Raffi Ahmad tahun ini menurut Haikal karyawannya adalah sangat fantastis. Hampir sama, tahun kemarin tuh 25 sapi, 100 kambing. Mungkin tahun ini ya serupa kali. Tinggal kambing belum official, tapi kemarin pas ketemu AA dia juga udah nanya, gimana sapi, domba gitu. Dia udah dijelasin ini segini. Oke, ya udah tinggal lu jalanin aja gitu. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.